Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tumpak Silalahi selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Ihsanira Devina selaku coach. Dan yang saya hormati pula Bapak Arif Nugroho selaku mentor. Serta teman-teman seperjuangan CPNS tahun 2023 yang berbahagia. Saya Nadifa Samsul Rizal, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan laporan atas aktualisasi yang telah saya laksanakan dengan judul Penggunaan xCloud sebagai media pengarsipan dokumen kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Laporan aktualisasi yang disusun ini telah memperhatikan masukan-masukan dari penguji yang disampaikan pada saat pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi. Salah satunya yaitu terkait dengan redaksi pada judul. Kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Juli hingga 11 September 2023. Pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, terdapat 8 kegiatan yang terbagi dalam 3 tahapan umum, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan, yaitu meliputi diskusi dan koordinasi dengan coach, mentor, dan pegawai lain di unit kerja, serta kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pengarsipan dokumen secara digital. Kemudian pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan folder-folder di dalam xCloud, pelaksanaan sosialisasi pengumpulan dokumen di xCloud, pengumpulan dokumen kepegawaian dan pengisian formulir survei dari seluruh pegawai, pengolahan dokumen dan hasil survei dari para pegawai, serta pelaksanaan backup dokumen-dokumen pegawai dengan media penyimpanan secara offline. Kemudian, tahap terakhir yang dilakukan yaitu tahap pelaporan dengan menyusun laporan hasil aktualisasi. Pada tiap-tiap kegiatan, terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pertama pada tahap perencanaan yaitu diskusi dan koordinasi dengan coach, mentor, dan pegawai lain di unit kerja. Pada kegiatan tersebut, terdapat 3 tahap kegiatan yang dilakukan, yaitu meliputi yang pertama, mengumpulkan ide dan saran dari mentor, coach, serta pegawai lain terkait perancangan sistem penyimpanan dokumen kepegawaian. Yang kedua, menyusun teknis penghimpunan dokumen-dokumen dari para pegawai. Dan yang ketiga, yaitu melakukan koordinasi dengan mentor terkait dengan konsep perancangan sistem pengarsipan dokumen secara digital. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan ide, gagasan, dan masukan yang lebih bersifat teknis dalam proses pengarsipan dokumen kepegawaian. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu lebih menspesifikkan pengklasifikasian jenis-jenis dokumen, serta perlu menambahkan jenis dokumen berupa dokumen pendidikan. Kemudian, kegiatan kedua pada tahap perencanaan yaitu pengumpulan data dan informasi terkait pengarsipan dokumen secara digital. Terdapat 3 tahapan kegiatan yaitu yang pertama, membuat daftar dokumen yang akan dilakukan pengarsipan secara digital. Yang kedua, mencari informasi terkait dengan dokumen-dokumen yang akan diarsipkan secara digital. Dan yang ketiga, mengonfirmasikan daftar dokumen yang akan diarsipkan secara digital kepada mentor. Pada kegiatan ini, menghasilkan daftar kebutuhan dokumen kepegawaian yang akan dilakukan pengarsipan, di antaranya berupa dokumen pendidikan, dokumen sertifikat pelatihan, dan dokumen kenaikan pangkat dan jabatan. Selanjutnya, masuk pada tahapan pelaksanaan. Terdapat 5 kegiatan pada tahapan pelaksanaan yang akan penulis bahas satu persatu. Kegiatan pertama yaitu pembuatan folder-folder di dalam xCloud. Dalam pelaksanaannya, pengarsipan dokumen tersebut dilakukan menggunakan media penyimpanan internal yang dimiliki oleh Kemensetnek yaitu xCloud. Dalam kegiatan ini, terdapat 3 tahap kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat folder berdasarkan nama seluruh pegawai. Kemudian, di dalam tiap-tiap folder nama tersebut,
dibuat lagi klasifikasi folder berdasarkan jenis dokumen yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, melakukan pengecekan untuk memastikan seluruh nama telah lengkap. Selanjutnya, kegiatan kedua pada tahapan pelaksanaan yaitu pelaksanaan sosialisasi terkait pengumpulan dokumen di Xcloud kepada seluruh pegawai, yang memiliki 3 tahap kegiatan yaitu 1. Menyiapkan materi sosialisasi. Yang kedua, mengusulkan waktu kepada atasan dan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi. Yang ketiga, menyampaikan rencana jadwal sosialisasi kepada Satgas PKS. Dan yang terakhir, melaksanakan sosialisasi menggunakan media Zoom Meeting. Pada pelaksanaan sosialisasi kepada para pegawai di unit kerja, penulis mendapat beberapa saran dan masukan yang disampaikan oleh para pegawai, diantaranya yaitu yang pertama, untuk pelaksanaan aktualisasi ini tidak hanya berhenti sebatas pengarsipan, namun dikembangkan juga menjadi pemetaan kegiatan diklat yang telah diikuti para pegawai dan rencana diklat yang akan diikuti. Dan yang kedua, untuk menjamin keamanan dokumen, diperlukan admin yang menjadi penanggung jawab pengelola dokumen. Dan yang ketiga, para pegawai hanya bisa mengunggah dokumen dan tidak dapat mengaksesnya. Dan yang terakhir, terkait dengan pengunggahan dokumen yang bersifat pribadi, diperlukan persetujuan dari setiap pegawai sebelum pengunggahan dilakukan. Pada kegiatan pengumpulan dokumen kepegawaian dan pengisian formulir survei dari seluruh pegawai, terdapat 3 tahap kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, membuat memo yang ditujukan kepada seluruh pegawai. Yang kedua, menghimpun dokumen kepegawaian dan jawaban survei dari para pegawai melalui email kabak administrasi. Dan yang ketiga, menginput dokumen-dokumen dari email ke Xcloud. Kemudian, kegiatan selanjutnya yaitu pengolahan dokumen dan hasil survei dari para pegawai. Setelah dokumen dan jawaban dari seluruh pegawai telah terhimpun, maka dilakukan pengolahan atas dokumen dan jawaban tersebut. Pada kegiatan ini, terdapat beberapa tahap kegiatan yaitu yang pertama, memverifikasi dokumen yang diunggah untuk memastikan seluruh dokumen telah terunggah. Yang kedua, menghubungi pegawai secara langsung apabila terdapat kekurangan atau kendala dalam pengunggahan dokumen. Yang ketiga, mengklasifikasikan dokumen-dokumen berdasarkan nama dan jenis dokumen yang telah ditentukan. Yang keempat, mengolah jawaban hasil survei dengan menyusun draft dokumen pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Setelah proses pengklasifikasian telah sesuai, maka langkah terakhir yang dilakukan pada tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan backup atas dokumen-dokumen tersebut. Backup dimaksudkan sebagai langkah preventif apabila terjadi kerusakan media Xcloud. Backup dilakukan dengan mengunduh seluruh folder beserta isi dokumennya, kemudian diserahkan kepada bagian administrasi. Kegiatan penyusunan laporan hasil aktualisasi merupakan kegiatan terakhir dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menuangkan informasi terkait rincian pelaksanaan kegiatan aktualisasi beserta hasil yang diperoleh dalam bentuk laporan dan bukti dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun draft laporan hasil aktualisasi. Yang kedua, mengonsultasikan draft rancangan aktualisasi. Yang ketiga, diskusi dan konsultasi dengan mentor dan coach terkait draft laporan hasil aktualisasi. Dan yang terakhir, finalisasi laporan hasil aktualisasi berdasarkan masukan dari mentor dan coach. Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pencapaian produk akhir aktualisasi, namun dalam prosesnya juga menginternalisasikan nilai-nilai ASN, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, dan nilai-nilai organisasi Kemensetnek. Seluruh pelaksanaan kegiatan aktualisasi juga diiringi dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa kendala yang cukup berpengaruh terhadap proses penyelesaian kegiatan aktualisasi. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan diskusi dengan mentor, dapat dihasilkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hambatan tersebut antara lain, yang pertama, proses pengarsipan pengumpulan dokumen dan pengisian formulir survei memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan periode waktu pengumpulan dokumen dan pengisian formulir survei relatif singkat. Dan yang ketiga,
tidak adanya benchmark dokumen pengembangan kompetensi pegawai pada level unit kerja, sehingga terdapat kesulitan dalam penyusunannya. Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: yang pertama, telah terlaksananya pengarsipan dokumen kepegawaian inspektorat. Yang kedua, telah tersusunnya draft dokumen pengembangan kompetensi pegawai. Yang ketiga, kegiatan aktualisasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rancangan yang disusun sebelumnya. Kemudian, rekomendasi yang diusulkan yaitu: yang pertama, perlunya pelaksanaan pengarsipan yang berkelanjutan. Yang kedua, perlunya penyempurnaan penyusunan draft dokumen pengembangan kompetensi pegawai. Dan yang ketiga, perlunya pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kedudukan dan peran ASN, visi misi Kemensetnek, serta budaya organisasi Kemensetnek secara berkelanjutan. Selanjutnya, penulis akan memperlihatkan produk yang telah disusun, yaitu: yang pertama, terkait dengan pengarsipan dokumen menggunakan media Xcloud. Telah tersusun nama-nama seluruh pegawai di Inspektorat Kemensetnek. Kemudian, di dalam folder-folder tersebut terdapat folder klasifikasi berdasarkan jenis dokumen yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu draft dokumen pengembangan kompetensi pegawai, yang mana data-data didapatkan melalui pengisian formulir survei. Berikut ini adalah isi dari formulir survei yang dilakukan. Setelah hasil didapatkan, maka disusunlah draft dokumen pengembangan kompetensi pegawai yang dapat dilihat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Filati Bahtiar, Kepala Bagian Dukungan Administrasi Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Dengan ini kami memberikan dukungan dan apresiasi kepada Saudara Nadifa Samsul Rizal atas aktualisasi perubahannya yang berjudul Pengadministrasian Dokumen Kepegawaian. Dengan adanya produk aktualisasi ini, diharapkan dapat mendukung salah satu fungsi inspektorat pada sisi pengadministrasian dokumen. Dokumen-dokumen kepegawaian yang sebelumnya belum terinventarisir dapat terinventarisir dengan baik sehingga dapat mempermudah pencarian dokumen apabila sewaktu-waktu dokumen tersebut diperlukan. Serta kami harapkan kegiatan ini akan memperlancar kegiatan lain yang membutuhkan dokumen-dokumen kepegawaian para auditor maupun pegawai di lingkungan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan laporan atas aktualisasi yang telah dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa hasil dari pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Maka, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari Bapak Penguji yang dapat penulis gunakan sebagai langkah penyempurnaan dari aktualisasi yang telah dilaksanakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.